Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meregangkan otot-otot kalian, karena saya lihat kan dari tadi ada yang habis jajan ya. Jadi sambil selesai jajan, kita olahraga sebentar ya. Ya, jadi Ibu akan mencontohkan. Jadi nanti kita bareng-bareng tangan ke atas seperti ini ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, duduk yang baik, gitu ya. Mulai ya. Yuk, kita tangan ke atas, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, duduk yang baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Lalu kalian silahkan dicek di bawah tempat duduk kalian atau di laci kalian ada sampah atau tidak ya. Kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampah. Ya, yuk mulai. Dah ya, sepertinya saya lihat sudah rapi semua. Ya, udah masih semangat ya semuanya. Semangat, Ibu. Masih semangat? Ya. Nah, jadi adakah hari ini yang tidak berangkat? Ada tidak yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa bermanfaat. Saat Ibu memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking ya. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Yuk. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ada yang tahu nggak? Pengangguran, Bu. Iya, benar Mbak Feni. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian pengangguran dan macam-macam pengangguran, ya kan? Nah, ada yang masih ingat macam-macam pengangguran? Ada yang masih ingat nggak macam-macam pengangguran? Pengangguran musiman. Ya, pengangguran terbuka, terselubung. Setengah menganggur. Ya. Yang lain mungkin? Mas Taufik, masih ingat nggak Mas Taufik pengangguran? Macam-macam pengangguran yang pertemuan minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Masih ingat nggak? Ingat, Bu. Ya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian pengangguran dan macam-macam pengangguran ya. Jadi di sini ada macam-macam pengangguran. Jadi ada berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama tadi benar sudah disampaikan oleh Warti ya, pengangguran terselubung, pengangguran terbuka, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Ayo Tia, masih ingat nggak contoh-contoh dari pengangguran terbuka? Misal pengangguran terbuka itu yang seperti apa? Yang benar-benar menganggur, Bu, tidak mempunyai pekerjaan, atau mungkin lagi mencari pekerjaan baru. Ya, lahan ketenaga kerjaan di Indonesia dan upaya mengatasi pengangguran. Nah, kaitannya apa? Nah, kaitannya agar kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi agar pengangguran itu dapat terselesaikan berdasarkan jenis-jenis pengangguran. Ya. Nah,
sebelum Ibu masuk ke materi, di sini Ibu ada artikel ya, artikel dari detik.com tentang pengangguran tahun 2022. Nah, di mana kan kita ini saat ini memasuki masa pasca pandemi, ya kan? Tentunya banyak sekali PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi silakan kalian membaca artikel yang sudah Ibu tampilkan, ya. Bisa tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Nisa. Ayo, Mbak Nisa. Itu Bu, dengan cara memberikan subsidi UMKM itu Bu, jadi dikasih kredit subsidi apa namanya? Pokoknya dikasih program di mana yang usaha itu apa namanya dikasih modal lagi sama pemerintah biar bisa mengembangkan usaha itu Bu. Nanti biar bisa tenaga kerja lagi gitu Bu. Oh ya, bagus sekali ya jawabannya Mbak Nisa. Oh ini ternyata ada Mas Anjar mau menambahkan. Ayo Mas Anjar, gimana? Coba dari artikel. Membuka balai latihan kerja, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi membuka yang namanya BLK atau Badan Latihan Kerja, di mana nanti tenaga kerja yang tidak terserap oleh perusahaan dapat memiliki keahlian, ya kan? Jadi saat ini kan pemerintah memang menggalangkan ini ya, usaha mikro. Jadi usaha mikro itu ingin pemerintah tingkatkan karena usaha mikro itu adalah salah satu penyumbang terbesar devisa negara kita, ya. Nah, baru akan masuk ke materi. Ya, jadi di sini Ibu sudah menyediakan ya barcode. Jadi untuk masuk ke Google Site akun punyanya Bu Anis ya. Jadi kalian ini bisa scan aja, di-scan lalu masuk ke akun. Nah, setelah kalian nanti masuk, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini Ibu sudah memberikan ada e-modul, ada video tentang upaya mengatasi pengangguran, ada materi pengangguran, ada video materinya di sini PowerPoint ya. Nah, di sini Ibu juga ada video tentang materi pengangguran dan ada lagi tugas individu dan tugas kelompok. Dan kalau Nah, hari ini kita akan mempelajari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan menjelaskan cara mengatasi pengangguran. Nah, langsung kita ke materinya ya. Jadi di sini ada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, yang A. Panjangan Ibu ya. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang A adalah jumlah angkatan kerja yang jumlahnya besar. Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada. Karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Bagus, dilanjut. Tenaga kerja yang rendah. Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah timbul dari akibat tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi. Permasalahan ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi jumlah angkatan kerja di Indonesia itu sangat banyak ya. Di situ berbanding sama ya dengan jumlah penduduk. Namun kualitas tenaga kerjanya masih rendah sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk agar supaya tenaga kerja tersebut dapat terserap oleh perusahaan. Sekarang kita lanjut yang permasalahan berikutnya ya. Nah, di sini ada yang selanjutnya. Kesempatan kerja yang rendah. Hal ini timbul akibat dari produktivitas masyarakat yang rendah, sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja, maka akan menimbulkan masalah pengangguran, Bu Anis. Ya, terima kasih Mbak Deni, luar biasa sekali ya. Yang D, ayo Agus dibacakan. Ya Bu, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang tidak merata, mengakibatkan persebaran tenaga kerja juga tidak merata. Sehingga
tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain tidak seimbang. Tidak meratanya pembangunan ekonomi dapat juga berimbas pada persebaran penduduk yang tidak merata. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Agus. Nah, jadi yang C itu jumlah kesempatan kerja rendah. Ya, jadi memang perusahaan atau investor yang ada di Indonesia itu kan jumlahnya terbatas. Jadi tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada di negara kita. Nah, makanya permasalahan ini itu berkaitan dengan artikel yang tadi sudah Ibu kasih di awal pembelajaran. Nah, jadi memang, jadi penyebaran tenaga kerja di Indonesia itu tidak merata, karena memang apa? Karena jumlah penduduknya pun juga persebarannya tidak merata. Makanya pemerintah itu melakukan yang namanya transmigrasi. Tapi di era sekarang ini banyak sekali masyarakat yang melakukan urbanisasi, jadi perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Karena apa? Karena masyarakat di desa itu beranggapan kalau di kota itu akan mendapatkan pekerjaan. Padahal ketika sampai di kota, itu belum tentu masyarakat di desa itu bisa memenuhi kriteria dari perusahaan yang ada di kota. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini permasalahan yang terakhir. Permasalahan yang terakhir, materi, cara mengatasi pengangguran. Jadi di sini ada pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengatasi penganggurannya, ada yang masih ingat pengangguran struktural itu yang seperti apa? Pengangguran struktural. Tidak ada yang ingat? Ya? Saya Bu Guru. Ya, Marti? Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara. Misalnya sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri yang menuntut untuk bisa menguasai teknologi yang baru. Ya, jadi adanya alih tenaga tradisional dengan teknologi sehingga jumlah tenaga kerjanya itu dikurangi, ya. Yes. Nah, untuk solusinya ini kita bisa baca bersama-sama ya. Jadi pengangguran ini bisa diatasi dengan menyediakan pendidikan atau pelatihan sebagai bekal ya untuk ekonomi yang baru. Jadi memindahkan tenaga kerja dari tempat satu ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan tenaga kerja. Jadi bisa juga pemerintah mendirikan usaha padat karya. Nah, jadi siklikal. Ada yang masih ingat pengangguran siklikal itu yang seperti apa? Masih ingat, Bu? Masih Bu. Masih ingat? Bu. Oh ya, perubahan apa Mbak Nisa? Biasanya kalau dulu itu yang agraris berubah jadi industri, ini gitu Bu. Ya, jadi pengangguran siklikal itu biasanya terjadi akibat resesi ekonomi, misal. Ekonomi negara. Ya, iya. jadi resesi ekonomi itu. Ekonomi negara turun Ibu. Iya, jadi misal kayak contohnya tadi seperti artikel yang sudah saya berikan, karena pandemi atau bencana alam, misal negara itu terjadi peperangan, nah itu kan menjadikan kondisi ekonomi suatu negara itu menjadi berkurang atau memburuk gitu. Jadi terjadinya banyak PHK sehingga banyak pengangguran. Nah, selanjutnya kita next ya, lanjut. Nah, di sini ada juga pengangguran musiman. Jadi kalau pengangguran musiman, Baca, Bu. oh ya, Mbak Tia ya? Iya, Ibu. Tadi maaf, mic-nya rusak gara-gara sesuatu yang saya nggak tahu, Bu. Ya, ayo. Ya, Depending dulu pengangguran ya, Taufik. fungsional Ya. dapat diatasi dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upaya lainnya adalah membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun sehingga pekerja dapat meningkatkan gaji dan karir tanpa harus berpindah ke perusahaan lain, Bu. Ya, jadi di sini kira-kira materinya ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu ada Fitri, Taufik, Feni ya.
kelompok 2 ada Agus, Aini, Anjar, sama Tia. Nah, kelompok 3, Suwarti, Nisa, Santi, dan Denny. Yuk, silahkan. Dari nama kelompok yang sudah saya bagi, silahkan duduknya bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah Bu akan menampilkan video tentang permasalahan tenaga kerjaan. Kalian tahu nggak sih masalah tenaga kerjaan di Indonesia itu ada apa aja? Yang belum tahu, simak bareng-bareng video ini yuk. 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Pertama, banyaknya pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah timbul akibat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Makanya kamu wajib banget nih buat upgrade skill biar. Nah, di sini setelah kalian soal untuk berdiskusi kelompok. Nah, jadi setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan, maka carilah topik yang berkaitan dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, tadi di dalam video itu ada 3 ya, ada 3 permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama ada banyaknya apa? Banyaknya apa, anak-anak? Pengangguran ya. Pengangguran, Bu. Yang kedua ada apa? Yang kedua? Yang kedua? Pendidikannya rendah, Bu. Ya. Ya, selanjutnya ada apa lagi yang terakhir? Yang terakhir? Yang terakhir ada lapangan kerja yang masih sangat sedikit. Nah, jadi untuk itu kalian di sini untuk tugasnya silahkan kalian buat alur cerita berdasarkan video tersebut. Nah, kalian boleh mencari referensi lain, misal dari literatur digital atau surat kabar atau dari internet atau misal dari koran, itu boleh ya. Nah, silahkan kalian dikerjakan di aplikasi Canva ya dalam bentuk komik. Jadi nanti kalian membuat komik, nanti untuk presentasinya kalian mendialogkan komik yang sudah kalian buat ya berdasarkan video yang sudah tadi Ibu tampilkan. Ya, kira-kira untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, ayo sekarang bisa mulai berdiskusi kelompok. Ada yang sudah jadi ya ternyata ya. Ini yang sudah jadi tadi kelompok 3 sudah siap. Paling pertama mengirim WA. Oh ya. Nisa udah siap buat presentasi, Bu. Oh Tapi ya. bukan yang itu, Bu, yang tampil, Bu. Yang apa? Sibuk kerja ya. Baik, bagaimana denganmu? Iya, hampir selesai nih. Ada info tentang lowongan kerja enggak? Aku kemarin ngelamar kerja, skill kurang nih katanya. Ada. Memang sekarang semua butuh soft skills sesuai yang dibutuhkan. Iya, betul banget. Ada nggak ya lembaga yang bisa memberi pelatihan soft skill tapi yang gratis? Kami belum kerja, belum dapat uang nih. Oh, pemerintah kan sekarang sudah mencanangkan peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja dengan pelatihan soft skill. Oh, berarti ada ya? Terus mendapatkan itu gimana caranya? Datang saja ke BLK, buka jam 7 kok. Oh, siap. Besok langsung ke sana. Permisi, Pak. Mau tanya. Permisi, Bu. Mau tanya informasi tentang pelatihan. Kira-kira masih ada ya enggak, Pak? Enggak, Bu, ya? Baik, Mbak. Silakan isi formulir ini lebih dahulu dan pilih latihan soft skill yang Mbak minati. Terima kasih, Bu. Saya siap menerima latihan. Selamat pagi. Selamat datang di soft skill di bidang tenaga administrasi. Mau kerja di kantor ya, Mbak?
Iya, Bu. Tapi ini butuh pelatihan dulu nih, Bu. Saya siap, Bu, menerima pelatihan dari sini, Bu. Saya bacakan ini ya. Mari kawan, tingkatkan kualitas dan kompetensi kita melalui pelatihan dari lembaga yang kompeten dan kredibilitas baik, sehingga kita menjadi tenaga kerja yang berkualitas, sehingga mudah mencari kesempatan kerja. Terima kasih. Demikian Bu Anis, presentasi dari kelompok 3, Bu Anis. Iya, bagus sekali ya. Jadi nanti yang akan yang akan dinilai itu berarti dari aspek presentasinya, dari kerjasama kelompok, dari keaktifan, dan dari struktur alur cerita berdasarkan nilai estetik dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ya, karena ini waktunya sudah mau istirahat ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan dulu satu kelompok. Nanti untuk pertemuan selanjutnya 2 kelompok lagi ya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, jadi hari ini kita belum mengetahui siapa yang menjadi pemenang dari diskusi kelompok ini. Nah, kita sekarang melanjutkan materi berikutnya. Nah, materi berikutnya, ini untuk tugas individunya ya, nanti jangan lupa dikerjakan seperti biasa, nanti kalian bisa scan barcode dari Google Sheet yang sudah Ibu buat ya. Ini untuk tugas individunya, silahkan nanti dikerjakan. Siap, Bu Anis. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang masalah pengangguran. Jadi masalah pengangguran itu merupakan masalah yang paling besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak. Jadi tidak dibarengi dengan banyaknya jumlah kesempatan kerja yang ada di Indonesia. Jadi selain itu, adanya rendahnya kualitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga munculnya pengangguran. Nah, untuk kesimpulannya ada yang mau? Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, kalian juga bisa mengakses dari Google Sheet yang sudah Ibu persiapkan ya. Nanti untuk kalian jadi mengerjakannya 2, LKPD individu atau tugas individu, dan refleksi pembelajaran hari ini ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan. Nah, untuk pesan hari ini ya, jadi Ibu punya pesan untuk kalian, untuk menyemangati kalian agar giat belajar ya. Jadi di sini jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Jadi bungkam mulut mereka dengan prestasimu. Jadi selalu katakan aku cerdas, aku kaya, dan aku bahagia ya. Jadi karena apa? Karena ucapan itu adalah doa. Makanya kita harus berucap yang baik-baik, karena insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang baik-baik juga untuk kita semua. Nah, untuk materi setelah ini, untuk materi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang indeks harga dan inflasi. Nah, Ibu sudah menyiapkan juga link materinya yang ada di Google Drive ya. Nanti kalian bisa dibuka dan dipelajari. Siap, Bu Anis. Nah, sekian penyampaian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama anak-anak.